Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam presentasi kali ini, dan juga yang terhormat Ibu Apoteker Hamdiah Indah Kurniasih, Magister Farmasi, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakoekonomi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai tema Cost Effectiveness Analysis. Next. Anggota dari kelompok kami diantaranya yaitu ada Irina Krisma Kruspetila, kemudian ada Miranti Rizkianingrum, saya sendiri Misworo, kemudian ada Nerisma Malia Rahmat, dan yang terakhir ada Tri Ragil Sayakti. Next. Nah, pada kesempatan kali ini kami menganalisis jurnal yaitu dengan judul Cost Effectiveness of Empagliflozin in Combination with Standard Care versus Standard Care Only in Treatment of Heart Failure Patient in Finland. Jadi kami melakukan analisis perbandingan biaya efektif dari empagliflozin dengan kombinasi standar care versus standar care only pada treatment pengobatan gagal jantung pasien di Finlandia. Next. Nah, pada kesempatan kali ini topik yang akan kami sampaikan yaitu mengenai latar belakang, metode penelitian, biaya perawatan, hasil dan pembahasan, diskusi, serta kesimpulan. Next. Oke, pada presentasi kali ini akan dipresentasikan langsung oleh Saudari Nerisma Amalia Rahmat. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Latar belakang, empagliflozin adalah inhibitor SGLT2 pertama yang telah terbukti meningkatkan hasil pengobatan HF tanpa memperhatikan fraksi ejektif vertikal kiri atau LVEF pasien. Studi menunjukkan bahwa empagliflozin mengurangi risiko kematian kardiovaskular dan rawat inap akibat HF yang memburuk pada pasien dengan LVEF. Kurang dari 40%, HF-REF dan LVEF lebih dari 40% HF-PEF. Peneliti mengevaluasi efektivitas biaya penggunaan empagliflozin sebagai tambahan pada perawatan standar atau SC dibandingkan dengan SC saja dalam pengobatan HF di Finlandia. Analisis yang dilakukan dengan fokus pada negara tertentu penting karena perbedaan dalam praktek klinis dan harga relatif antar negara yang membatasi transferabilitas evaluasi ekonomi lintas negara. Penelitian menggunakan definisi HF-REF dan HF-PEF sejalan dengan pengobatan Emperor Redux dan Emperor Reserved. Kelompok HF-PEF juga mencakup pasien dengan sedikit penurunan fraksi ejektif. HF-MREF, LVEF 41-49%, sesuai dengan pedoman saat ini dari ESG. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Dalam penilaian ini, kami membandingkan penggunaan epaglikosin dengan dosis 10 mg per hari ditambah dengan perawatan standar SC dengan SC saja. Perbandingan ini didasarkan pada efektivitas kooperatif, risiko peristiwa, dan data kualitas hidup yang diperoleh dari uji Emperor Reduce dan Emperor Preserved, serta data masukan yang mewakili penggunaan sumber daya perawatan kesehatan, biaya, dan latar belakang kematian di Finlandia. Ukuran utama hasil dalam analisis ini adalah risiko efektivitas biaya tambahan atau ISER yang merupakan biaya per tahun kehidupan yang disesuaikan dengan kualitas atau QALY yang diperoleh. Pengobatan ini yang diperhitungkan dalam analisis ini meliputi
meliputi bloker reseptor angiotensin atau ARB, antagonis reseptor mineral kortikoid atau MRA, dan inhibitor reseptor angiotensin neprilysin atau ARNI. Bukti menunjukkan peningkatan prognosis terhadap sebagian besar obat tersebut untuk pasien dengan HFrEF, sedangkan pengaruhnya terhadap pasien dengan HFpEF, yang fraksi ejeksinya diawetkan hanya terbatas. Namun, baru-baru ini terbukti bahwa inhibitor sodium glukose transporter 2 atau SGLT2, dopaglifosin dan epaglifosin meningkatkan hasil pasien dengan jantung. Next. Nah, berikut ini merupakan gambaran biaya dari obat epagliflozin dengan penggunaan dosisnya 10 mg per hari dengan biaya per packnya yaitu 133,72 euro dengan biaya per bulannya yaitu 45,06 euro. Untuk nilai HFrEF standar CC dengan biaya per bulannya yaitu 42,15 euro dan biaya HFpEF yaitu sebesar 10,71 euro. Next. Lalu ada obat golongan dari ARNI, ivabradin, ACEI, beta blocker, ARB, dan MRA. Dari golongan ARNI yaitu ada sacubitril atau valsartan dengan penggunaan dosis 2 kali 49,51 mg dengan biaya per packnya yaitu 435,96 euro dengan biaya per bulannya yaitu 153,83 euro. Lalu dari golongan ivabradin yaitu ada ivabradin dengan penggunaan dosis 2 kali 75 mg dengan biaya per packnya yaitu 55,60 euro dan biaya per bulannya yaitu 30,22 euro. Lalu ada golongan dari ACEI yaitu ada enalapril dengan penggunaan dosis 2 kali 10 mg dengan biaya per packnya yaitu 8,08 euro. Lalu ada lisinopril dengan penggunaan dosis 1 kali 20 mg dengan biaya per packnya yaitu 8,18 euro. Lalu ada ramipril dengan penggunaan dosis 2 kali 5 mg dengan biaya per packnya yaitu 2,28 euro. Nah, lalu ada dari golongan beta blocker yaitu ada bisoprolol dengan penggunaan dosisnya yaitu 1 kali 10 mg dengan biaya per pack 5,37 euro. Lalu ada carvedilol dengan penggunaan dosis 2 kali 25 mg dengan biaya per packnya yaitu 6,97 euro. Lalu ada metoprolol dengan penggunaan dosis 1 kali 95 mg dengan biaya per packnya yaitu 10,01. Lalu dari golongan beta blocker ini untuk biaya per bulannya yaitu 1,91 euro. Lalu ada dari golongan ARB. Ada kandesartan dengan dosis 1 kali 16 mg per dengan biaya per packnya yaitu 6,82 euro. Lalu ada valsartan dengan dosis 1 kali 80 mg dengan biaya per packnya yaitu 11,02 euro. Lalu ada losartan dengan dosis 1 kali 50 mg dengan biaya per packnya yaitu 5,39 euro. Untuk dari golongan ARB ini untuk biaya per bulannya yaitu 1,29 euro. Lalu yang terakhir ada golongan MRA yaitu ada cipronolacton dengan dosis yang digunakan 1 kali 10 mg dengan biaya per packnya yaitu 34,02 untuk biaya per bulannya yaitu 10,32. Lalu akan dijelaskan oleh rekan saya Miranti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Iren. Kemudian next. Kemudian yang berikutnya hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan oleh peneliti empagliflozin plus SC meningkatkan harapan hidup, kualitas hidup, dan mengurangi biaya pengobatan pasien HFrEF dibandingkan dengan SC. Pada pasien HFrEF terdapat peningkatan harapan hidup sebesar 0,21 tahun
dari 5,77 tahun menjadi 5,98 tahun dengan tambahan 0,22 kali dan biaya pengobatan sebesar 1.552 euro pada pasien HFPEF. Terdapat peningkatan harapan hidup sebesar 0,05 tahun dari 6,98 tahun menjadi 7,3 tahun dengan tambahan 0,10 kali dan biaya pengobatan sebesar 1.631 euro kali di tambahan yang diperoleh dengan empagliflozin plus FC adalah 0,22 kali dengan biaya 6.927 euro pada pasien HFREF dan 0,10 kali dengan biaya 19.211 euro pada pasien HFPEF selama masa hidup pasien masing-masing. Kemudian next. Ayo next yuk. Itu sudah next, Mir. Di slide-ku belum. Oh, oke. Perbedaan kali dan Li yang diperoleh antara empagliflozin dan SC selama horizon seumur hidup yang dimodelkan sebagian besar disebabkan oleh perkembangan HF yang mempengaruhi kejadian HHF dan mortalitas kardiovaskuler. Perbedaan biaya antara regimen yang dibandingkan terutama didorong oleh biaya perolehan obat 3.860 versus 1.854 euro. Tetapi pada saat yang sama penurunan manajemen kejadian klinis 3.941 versus 4.365 euro dan biaya HHF 2.449 versus 2.886 euro memberikan kompensasi biaya untuk empagliflozin plus XK. Perbedaan antara HFREF dan HFPEF sebagian besar disebabkan oleh kematian yang lebih tinggi dan resiko HHF yang lebih tinggi di antara pasien HFREF. Kemudian next. Pada analisis ini terdapat penurunan dan peningkatan nilai utilitas secara kategori sebesar 10%. Dengan instrumental cost effectiveness ratio atau ISR masing-masing adalah 11,669 euro per kali dan 9.548 euro per kali. Namun jika diskon dikecualikan, ISR akan turun menjadi 9.826 euro per kali. Sedangkan jika analisis dibatasi pada jangka waktu 5 tahun, ISR akan meningkat menjadi 14.699 euro per kali. Penting untuk dicatat bahwa semua analisis sensitivitas deterministik yang dilakukan, empagliflozin tetap lebih hemat biaya dibandingkan dengan SC seperti pada tabel 3. Pada rekan saya, Mr. Waro, dipersilahkan. Kemudian berikutnya kepada rekan saya, Miss Waro, dipersilahkan. Maaf Mir, ternyata aku belum ngomong, sorry. Dari mikrofonnya. Oke. Jadi sebenarnya mohon maaf sama teman-teman ya kalau misalnya tabelnya itu kurang jelas. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan di bagian pembahasan. Jadi tabel ini tuh hanyalah sebagian penguat. Kalau misalnya kita lihat dari nilai ISR per tahunnya untuk base case, terus untuk hasil tidak diskonnya, terus horizon selama 5 tahun, terus HF, CEV, dan every cost selama 10% untuk biayanya teman-teman bisa lihat di bagian tabel yang tertera di layar teman-teman semuanya. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Miranti. Oke.
Next, ayo. Nah, ini juga yang tadi sudah dijelaskan sama Miranti. Next. Oke, next. Nah, ini adalah efektivitas biaya membedakan antara penggunaan empagliflozin plus SC atau standard care dan placebo plus standard care selama 2000 simulasi model dapat dilihat pada gambar 2. Ini gambar 2 ya teman-teman, nanti gambar 3-nya masih ada lagi. Berdasarkan hasil simulasi ini, rata-rata total biaya perawatan selama hidup pasien adalah 17.680 euro untuk empagliflozin plus standard care dan 16.197 euro untuk placebo plus standard care. Sementara itu, rata-rata QALY yang diperoleh adalah 4,28 dan 4,19 masing-masingnya, dengan nilai willingness to pay sebesar 35.000 euro per tahun. Kemungkinan penggunaan empagliflozin plus standard care lebih hemat. Biaya adalah 77,6% dibandingkan dengan placebo plus standard care yang nanti teman-teman bisa lihat di gambar 3. Nah, kemungkinan ini bisa meningkat menjadi 83,5% menjadi WTP sebesar 100.000 euro per tahun. Next. Nah, ini adalah gambar grafik ya, bisa dilihat ya. Merupakan kurva penerimaan efektivitas biaya untuk empagliflozin plus standard care versus placebo dengan populasi HF, HF, REF, dan HF, PEF. Next. Nah, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya Tri Ragil Sayekti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, diskusi penelitian. Dalam tinjauan ini dilakukan analisis luas di Eropa yang didasarkan pada uji coba DAPA HF. Hasil analisis tersebut melaporkan ICER sebesar 9.406 euro per QALY di Spanyol, 5.379 euro per QALY di Jerman, dan 582 euro per QALY di Inggris. Uji coba Emperor Reduced dan uji coba DAPA HF menghasilkan hasil utama yang serupa, termasuk kematian kardiovaskuler atau rawat inap akibat gagal jantung dan gabungan antara gagal jantung yang memburuk atau kematian akibat menyebab kardiovaskular. Rasio hazard atau HR yang dilaporkan juga serupa, dengan HR 0,75, 95% interval kepercayaan CI 0,5 hingga 0,86. Dalam uji coba Emperor Reduced dan HR 0,74, 95% CL 0,65 hingga 0,85. Dalam uji coba DAPA HF, dalam analisis hemat biaya kami untuk HFREF dengan menggunakan pendekatan pemodelan yang mirip dan populasi pasien yang serupa. Hasilnya juga konsisten dengan dilaporkan dalam penelitian sebelumnya untuk penggunaan dapagliflozin plus SC selama masa hidup pasien. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Empagliflozin merupakan pilihan pengobatan yang hemat biaya untuk pasien dengan penyakit jantung gagal HF di Finlandia. Tanpa memandang status fraksi ejeksi ventrikel kiri pasien, temuan ini cenderung dapat diterapkan pada negara-negara dengan sistem perawatan kesehatan dan ekonomi yang serupa dengan Finlandia. Dengan demikian, penggunaan empagliflozin sebagai terapi HF dapat dianggap sebagai pilihan yang efektif dan ekonomis di berbagai negara dengan kondisi serupa. Next. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya. Monggo. Saya persilakan 2 penanya tersebut. Thank you. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung bertanya ya, karena takutnya waktu Gmail-nya habis. Kasihan kelompok selanjutnya. Monggo.
Izin bertanya Mas Woro. Iya, Mbak Ayu. Untuk hasil yang kalian bandingkan itu yang menunjukkan paling efektif itu yang mana ya? Oke, thank you. Yang Sama-sama. Monggo Mbak Eli. Izin bertanya, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam cost effectiveness analysis pada empagliflozin plus SC dan SC, dan apabila dalam faktor tersebut kurang diperhatikan, apa yang akan terjadi? Terima kasih. Oke, thank you. Oke, saya izin menjawab untuk pertanyaannya dari Mbak Ayu. Ini saya pakai sebentar. Jadi sebenarnya sudah jelas ya yang paling efektif itu yang mana, karena dari hasil kesimpulan pun menunjukkan bahwa kombinasi antara standar care dari kombinasi standar care dengan empagliflozin itu dari segi untuk usia harapan hidupnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan placebo. Ya meskipun biayanya itu lebih tinggi ya untuk empagliflozin plus SC, tapi ternyata dari hasil diskusi dan pembahasan yang tadi mungkin teman-teman sudah lihat, ternyata hasilnya itu lebih bagus dari empagliflozin plus SC dibandingkan dengan SC saja atau SC dengan placebo. Karena di sini kita kan lebih membandingkannya mana sih yang paling efektif, bukan mana yang paling murah. Nah, dari hasil efektivitasan obat, kedua kombinasi obat tersebut, ternyata empagliflozin plus standar care ternyata itu lebih better dibandingkan dengan standar care saja atau mungkin dengan tambahan placebo. Kira-kira seperti itu ya. Untuk placebo itu kayak pil kosong, seperti yang waktu itu sudah Budia pernah jelaskan. Oke. Kira-kira apakah sudah terjawab pertanyaannya Mbak Ayu? Sudah, Miss. Tadi Mbak Eli bertanya faktor-faktornya apa aja ya yang mempengaruhi, terus kalau misalnya faktornya nggak terpengaruhi, efeknya tuh gimana gitu ya Mbak? Nggih. Oke. Jadi sekarang mengenai dalam analisis cost effectiveness ya, efektifan biaya itu faktor yang harus diperhatikan, biaya pengobatan, terus keefektifan klinis, terus durasi pengobatan, efek samping, serta komplikasi, serta perkiraan hasil jangka panjang dari analisis tersebut. Nah, kalau misalnya kita analisis, tapi ternyata faktor-faktor yang nggak terpenuhi atau nggak diperhatikan dengan baik, maka hasilnya itu nggak bakalan akurat dan jadinya tuh nggak efektif, karena kita tuh kan menganalisis hasil mana nih yang paling efektif gitu. Misalnya jika ada biaya pengobatan yang signifikan terkait dengan empagliflozin plus SC itu tidak dipertimbangkan, maka analisisnya itu dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat tentang keefektifan biaya dari pengobatan tersebut gitu sih Mbak Eli.